Polda Metro Jaya resmi menetapkan 8 orang sebagai tersangka atas tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo. 8 orang tersangka ini terancam pidana di atas 5 tahun penjara hingga maksimal 12 tahun penjara. Kapolda Metro Jaya Irjen Asep Edi Suheri mengatakan bahwa 8 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka dibagi menjadi 2 klaster. Klaster pertama adalah Egy Suyana, Kurnia Tri Rohyani, Damai Hari Lubis, Rustam Effendi, dan Muhammad Rizal Fadilah. Sementara klaster kedua adalah Roy Suryo, Rismon Sianipar, hingga Tifauziah Tiasuma alias Dr. Tifa. Klaster pertama dijerat dengan pasal 310, pasal 311, pasal 160 KUHP, pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 dan pasal 28 Jungto Undang-Undang ITE. Dengan begitu pada klaster pertama, para tersangka dijerat pidana maksimal 6 tahun penjara karena dugaan fitnah dan pelanggaran Undang-Undang ITE hingga menyebarkan kebencian dan juga sara. Sementara klaster kedua dijerat dengan pasal 310, pasal 311 KUHP, pasal 32 ayat 1 Jungto pasal 48 ayat 1, pasal 35 Undang-Undang ITE. Pada klaster kedua ini Roy Suryo, Dr. Tifa, dan Rismon Sianipar terancam pidana pencemaran nama baik, fitnah, pasal dugaan mengubah atau memindahkan data elektronik secara ilegal, dan pemalsuan informasi elektronik. Ketiganya kini terancam pidana maksimal 12 tahun penjara. Berdasarkan hasil penyidikan, kami menetapkan 8 orang sebagai tersangka yang kami bagi dalam 2 klaster. Antara lain, 5 tersangka dari klaster pertama yang terdiri atas Nama, ES, KTR, MRF, RE, dan DHL. Untuk tersangka dari klaster ini dikenakan pasal 310 dan atau pasal 311 dan atau pasal 160 KUHP dan atau pasal 27A Jungto pasal 45 ayat 4 dan atau pasal 28 ayat 2 Jungto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE. Untuk klaster kedua diperkuat oleh hasil pemeriksaan dari Puslapor Polri dalam aspek analog dan digital. Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menyimpulkan bahwa para tersangka telah menyebarkan tuduhan palsu dan melakukan edit serta manipulasi digital terhadap dokumen ijazah dengan metode analisis yang tidak ilmiah dan berdasarkan publik. Selanjutnya, penyidik akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta untuk proses hukum lebih lanjut. Pada kesempatan ini, kami tegaskan bahwa penanganan perkara yang kami lakukan murni proses penegakan hukum. Kemudian, seluruh tahapan juga dilakukan secara profesional, proporsional, transparan, dan akuntabel. Oleh karena itu, kami menghimbau kepada masyarakat untuk bijak dalam menggunakan media sosial, jangan mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar, serta selalu melakukan cek dan klarifikasi sebelum menyebarkan sesuatu. Mari kita jaga bersama suasana yang sejuk, aman, dan tertib agar ruang publik bisa selalu nyaman dan kondusif. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.